Halo, apa kabar bagi Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan kali ini saya, Bung Ropan, masih tetap tertarik dengan pertandingan demi pertandingan yang berlangsung kemarin, Selasa waktu di Eropa dan Rabu pagi di Indonesia, UCL. Ada 8 pertandingan di 4 grup, ya, grup E, F, G, dan H. Dan bagaimana Juventus yang saya pakai saat ini bisa meraih kemenangan, mempertahankan posisi di puncak klasemen grup H setelah mengalahkan Zenit dengan 4-2. 2 gol dibuat oleh Paulo Dybala, sang kapten kesebelasan mereka. Ada Federico Chiesa yang mencetak 1 gol dan Alvaro Morata. Kemudian di tempat lain di Malmo, di Blues Chelsea, ya, bertarung habis-habisan, ya, untuk mendapatkan sebiji gol. Gol semata wayang dipersembahkan oleh Hakim Ziyech sebelum ia ditarik keluar di babak kedua. Dan itu semua adalah peran dari seorang Hudson-Odoi yang memberikan crossing dan diselesaikan dengan baik oleh Ziyech, dan itulah yang membuat Chelsea mendapatkan 3 poin penting di Malmo. Kenapa mereka tidak mampu membuat gol banyak seperti di Stamford Bridge ada 4 gol, ya? Mestinya dengan keunggulan kualitas pemain, Chelsea bisa mencetak bahkan di atas 2 gol kalau bisa melihat. Peluang banyak. Dan kita bisa melihat dalam statistik 22 tembakan. Bagus sekali. Ya, kemudian 11 on target. Ya, kalau dari 11 on target pasti tidak mungkin hanya 1 gol. Pasti akan lebih, 2-3 gol paling tidak. Tapi faktanya memang cuma 1 gol yang terjadi. Ada 679 kali perpindahan bola dari kaki ke kaki yang dimainkan pemain-pemain The Blues dalam pertandingan menghadapi Malmo. Malmo sendiri hanya 200 sekian, terlalu jauh bedanya. Dan tim asuhan Jon Dahl Tomasson ini memang berniat untuk bisa menjegal Chelsea, paling tidak bermain imbang, ya, karena mereka merasa mereka sulit untuk bisa menang. Kalau diajak main terbuka habis dimakan oleh Chelsea. Nah, Tuchel memainkan tetap dengan pola dia 3-4-3 yang berkembang dengan varian di lapangan 3-4-2-1, ya, dengan Havertz ada di depan, kemudian di belakangnya ada Odoi dan juga Ziyech. Gelandangnya ada 2 di flank, yaitu Alonso yang dimainkan, bukan Chilwell. Azpilicueta sebagai kapten kesebelasan, bukan Reece James yang lagi bagus. Di tengah Loftus-Cheek, ya, tidak ada Kante yang masih bermasalah, dan Jorginho, ya. Di belakang tetap dengan kekuatan mereka, Trisula yang kalau saya katakan ini 3 menara kembar, bahkan Silva, Thiago, Rudiger, dan Christensen. Di depan Mendy. Apapun yang dikatakan, formasi apapun yang dimainkan tetap bagus, ya. Apalagi melawan Malmo, secara kualitas kan di bawah, tetapi hanya 1 gol. Serangan datang bertubi-tubi, bergelombang. Saya sudah katakan tadi, perpindahan bola, bahkan akurasi ukuran pemain-pemain dari Chelsea itu 86%, sangat-sangat tinggi. Namun mereka mengalami kesulitan di tengah kurang kreativitas untuk bisa masuk ke dalam, ya. Peluang ada, terutama bagaimana beberapa kali juga Havertz bisa one on one dengan Jonas Dahlin, penjaga gawang dari Malmo, tapi tidak menghasilkan apapun, ya. Inilah saya pikir pelajaran dari Tuchel untuk menghadapi tim yang parkir bus. Hanya 27% permainan dari Malmo, kecil sekali berbanding dengan 73% penguasaan bola, ball position dari Chelsea. Luar biasa kalau bisa dilihat. Namun mereka sulit untuk masuk. Dalam posisi dan permainan seperti ini memang dibutuhkan pemain nomor 9, ya, pemain nomor 9. Lukaku atau Werner, tetapi mereka tidak bisa bermain karena permasalahan cedera. Kalau ada Lukaku misalnya, ini akan jauh lebih bagus kalau lawan bermain terlalu dalam seperti Malmo. Dengan parkir bus, Malmo bermain bukan cuma dengan 3 pemain belakang, karena Tomasson memainkan kelihatannya dengan 3-5-2, tapi faktanya di lapangan bahwa 5 jadi turun di belakang, bahkan 8 bisa ada di sana di dalam kotak penalti. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Chelsea untuk bisa masuk lebih jauh. Walaupun Alonso terus bergerak dari kiri, Aspi dari kanan untuk bisa membombardir ini selalu sulit bisa untuk masuk karena rapatnya pertahanan dari
Malmo. Sesekali mereka hanya counter attack dengan 1-2 kesempatan masuk. Tapi kalau cuma dengan 2 pemain ya ada Nanasi yang bermain di sana atau Kolat yang bisa bermain di depan menghadapi 3 back yang kuat dari Chelsea, ini akan sulit buat Malmo. Tetapi Malmo gagal dalam upaya mereka menahan imbang ya, atau mencuri kemenangan di kandang menghadapi Chelsea ya. Karena memang Chelsea wajar kalau bisa menang, tapi memang hanya 1 gol. Mestinya mereka akan dapat banyak. Tuchel melihat ini ya. Kalau saya katakan tadi ada Lukaku masih bisa menjadi jembatan di sana untuk bisa membendung, memagari lawan, kemudian menjadikan bola pantul dari dia. Sehingga dari lini kedua itu akan coming from behind masuk, entah Jorginho ya, mungkin Loftus-Cheek di sana. Kalau bermain seperti kemarin ada Lukaku misalnya, ini akan jauh lebih bagus. Bermain dengan lawan yang rapat, Lukaku ada di sana, akan sangat kuat untuk bisa berdiri. Tongkrongannya bagus, Lukaku juga bisa bergerak untuk bisa menarik perhatian lawan keluar. Atau kalau ada 2 back mereka untuk mengawal Lukaku, dia akan memberikan bola ke belakang ya, akan bagus. Memang dibutuhkan pemain-pemain number 9 seperti dia. Dan ini sudah menjadi perhatian dari Tuchel, karena ada beberapa pertandingan ke depan ya, yang harus mereka hadapi, bukan saja di UCL tapi juga di IPL, di Piala Kebo, di Carabao Cup, juga di FA Cup mereka harus menghadapi. Ini yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kemenangan ini aman buat mereka, 9 poin, 99% mereka bisa lolos. Tinggal mencari imbang melawan Juventus yang saya pakai ini. Karena Juventus menang dengan 12 poin, Juventus sudah pasti lolos. Nah, hanya berhitung dengan Zenit, karena Zenit masih kemungkinan bisa lolos dengan 3 poin. Jika Zenit menang melawan Chelsea dan menang melawan Malmo, mereka bisa lolos. Kalau Juventus mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge itu. Tapi kalau ini hasil imbang yang dimainkan antara Chelsea dan Juve katakan di Stamford Bridge, dua-dua akan lolos. Tetapi Chelsea sebagai runner up tidak menjadi juara grup. Juara grupnya ada di tangan Juventus. Chelsea harus menang, ini harga mati kalau bersaing untuk bisa menjadi juara grup. Menang melawan Juventus, apalagi kalau bisa menang di atas 1 gol, ini akan jauh. Karena Juventus punya gol sekarang plus 7, memasukkan 9, kemasukan 2. Chelsea memasukkan 6, kemasukan 1, plusnya 5. Zenit itu 6-6 golnya, memasukkan 6, kemasukan 6, masih 0. Tetapi jangan sampai terjadi nantinya Juve menang 1-0 atau bahkan 2-1 di Stamford Bridge, kemudian Malmo kalah dari Zenit bahkan dengan 3 gol atau 4 gol di atas. Dan ketika Chelsea pergi ke Zenit, karena Chelsea cuma menang 1-0 main di Stamford Bridge, kemudian Chelsea kalah ya, berbahaya. Katakan Chelsea misalnya kalah 1-0 dari Juve, akan tergerus memasukkan 6, kemasukan 2, plusnya cuma 4. Zenit menang 4-0 katakan atau 3-0. Ini berbahaya buat Zenit. Zenit menang 4-0 melawan Malmo sebelumnya. Kalau Zenit menang paling tidak 3-0 atau 4-0, kemudian mereka menang 1-0 melawan Chelsea nantinya, mereka punya plus 5. Berbahaya. Dalam hitungan bisa kalah Chelsea. Jangan sampai. Saya pikir tidak akan mungkin terjadi demikian ya. Karena kalau bermain di Stamford Bridge, entah itu Juventus yang datang, ini akan menjadi makanan buat Chelsea. Karena dalam pertandingan pertama Chelsea kalah 1-0 di Turin, itu secara permainan Chelsea lebih bagus, Chelsea lebih unggul. Dari statistik pun Chelsea layak menang, tetapi hasil akhir menunjukkan Juventus yang menang. Walaupun Juventus hanya lebih banyak menunggu bertahan. Sama kalau Juve datang juga ke Stamford Bridge, Juve tidak akan mungkin keluar banyak. Ya, berkaca pada pertandingan di Turin pasti akan lebih menyerang, lebih bertahan. Chelsea akan lebih menyerang, lebih keluar menyerang. Nah, posisi ini kan menguntungkan buat Chelsea. Bermain di kandang, kedalaman skuad bagus, lini serang bagus, tengah bagus, pertahanan juga oke. Kan membuat mereka bisa mengalahkan Juventus. Karena kemarin kan mereka clean sheet walaupun cuma menang 1. Ini menjadi kekuatan buat pertahanan, jadi koordinir oleh Thiago Silva. Di IPL juga mereka menang 3-0 melawan Newcastle, sebelumnya lawan Brentford 1-0. Jadi rentetan-rentetan ini dengan clean sheet menggambarkan bahwa pertahanan mereka sangat kuat saat ini. Dan pasti Juve akan berhitung. Pokoknya pertandingan itu akan menjadi bagus ya kalau kedua tim bermain dengan sama-sama menyerang, keluar menyerang. Ini akan enak. Tapi kalau Juve memilih untuk bertahan, kemudian counter attack, ini tentunya harus ada solusi bagi Tuchel. Semoga dalam pertandingan melawan Juve nantinya tanggal 24, Lukaku sudah balik atau Werner sudah balik. Banyak pemain-pemain yang cedera sudah kembali lagi, termasuk N'Golo Kante, termasuk Kovacic. Kemarin Pulisic sudah balik.
Ini suatu kabar bagus untuk pertama kali dia masuk dan masuk di babak kedua. Tuchel hanya menggantikan 2 pemain. Odoi keluar, Ziyech keluar, Ross Barkley masuk, Pulisic masuk di sana, dan dia cukup untuk memberikan harapan ke depan. Jadi kalau di tanggal 24 nantinya semua udah balik, saya pikir 3 poin mutlak akan dimiliki oleh Chelsea saat menghadapi Juve. Kalau Chelsea menang udah aman, 2-2 udah pasti lolos. Karena sekarang kan Juve udah lolos duluan, tidak akan mungkin Zenit bisa mengejar. Walaupun Zenit menang melawan Malmo dan menang melawan Chelsea nantinya, ketambahan 6 poin cuma 9. Sulit untuk bisa mengejar. Itu saya katakan tadi kan, bagi Chelsea imbang aja udah cukup untuk debat. Tapi ke runner up bahaya. Harus juara grup. Runner up kemungkinan Chelsea berhadapan dengan PSG di grup A sebagai juara grup. Katakan PSG juara grup. Bahaya bisa ketemu itu. Di grup C juga bisa ada Ajax. Kalau Ajax menjadi juara grup, bisa menjadi lawan bagi Chelsea. Kalau runner up Chelsea, Juve juara grup. Di grup D ada Real Madrid di sana. Kalau Madrid juara bisa akan bertemu kembali, mengulang semifinal pada musim lalu ketika Chelsea bisa mengalahkan mereka. Syukur-syukur kalau Sheriff yang menjadi juara grup ini akan lebih enak bagi Chelsea ya untuk berhadapan dengan Sheriff. Nah, kemudian di grup E itu ada Bayern Munchen. Bayern Munchen ini udah pasti juara grup. Berbahaya bagi Chelsea karena 2 musim lalu ketika Munchen juara, Chelsea nggak berdaya menghadapi Munchen. Itu harus dipikirkan oleh Tuchel. Kalau di grup G yang lolos katakan Salzburg yang menang, masih enak juga buat Chelsea sebagai juara grup dan menghadapi runner up menghadapi juara grup G Salzburg. Jadi harapan itu ada, tapi agak berat kalau memang pertarungan ini akan menarik. PSG akan menjadi harapan atau Bayern Munchen atau Ajax atau Madrid. Ini seru. Karena bukan tidak mungkin juga Inter akan bisa menerobos, tapi kalau Inter bisa hanya memilih runner up tidak akan ketemu dengan Chelsea. Jadi ini semua sudah dihitung saat ini, masih ada 2 pertandingan ke depan, tetap harus fokus, jangan sampai kalah di Stamford Bridge melawan Juventus. Ya kalau kalah ini berbahaya juga dengan Zenit menang melawan Malmo dan Zenit menunggu The Blues di kandang mereka karena The Blues hanya menang 1-0 di Stamford Bridge. Jangan sampai terjadi ini dan saya yakin The Blues akan bisa terus berlari dan bisa mengejar Juventus dalam perebutan juara grup ya nantinya pada tanggal 24 November yang akan datang. Nah dengan Zenit itu pada tanggal 9 kalau tidak salah, 9 Desember, masih cukup jauh. Semoga semua pemain-pemain yang cedera dari The Blues ini sudah kembali sehingga meringankan buat Tuchel untuk bisa meramu taktik dan strategi dia untuk bisa memainkan opsi demi opsi yang dia inginkan tentunya. Tapi sekali lagi, jangan memberikan kesempatan untuk Juve bisa menang di Stamford Bridge dan saya tetap meyakini The Blues akan meraih poin untuk bisa lolos bersama dengan Juve dari grup H. Sampai di sini pembicaraan kita dengan The Blues dan juga tentunya dengan Juve, 2 tim yang ada di grup H yang sudah dipastikan saya pikir. Juve sudah oke dan 99% saya katakan tadi Chelsea bisa lolos. Sampai jumpa, jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.